Tak terima karena sang kekasih dihubungi mantannya, seorang pria merencanakan pembunuhan bersama wanita pujaannya itu. Usai menghabisi nyawa korban, jasadnya dibuang ke semak-semak di pinggir tol Karangtengah, Ciledug. Sesuai makna pepatah yang sebenarnya, bahwa tak ada bangkai yang tidak tercium baunya. Di semak belukar dekat gerbang tol Karangtengah, Ciledug, Banten ini, aroma bangkai yang begitu menyengat jadi awal pengungkapan kasus pembunuhan. Ya, sesosok mayat yang terbungkus jas hujan, kondisinya mengenaskan. Kaki dan tangannya terikat, sementara tubuhnya penuh luka lebam. Ya, tadi kita temukan ada tanda-tanda kekerasan ya. Jadi seperti itu. Ya, saat ini kita sedang dalami untuk penyebab maupun gimana identitas dari korban ini. Jadi seperti itu. Identitas pun terkuak. Korban adalah siswa kelas 2 SMK warga Karawaci, Tangerang, Banten. Sebelum keluarga mengetahui kematiannya, korban berinisial BS itu terakhir kali berpamitan dengan sang ayah untuk pergi bermain yang kala itu dihampiri oleh temannya. 2 hari berselang, tak tersiar kabar apapun tentang keberadaan dirinya. Di sekolah, remaja 19 tahun itu dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Orang yang lucu tapi pendiam ya, pendiam tapi lucu, kemudian sering iseng juga sama teman-temannya, maklum bercandanya anak muda ya, bercandanya anak muda kita bisa mewajarkan lah, cuma saya nggak sangka ternyata dapat info dari grup sekolah, almarhum sudah tiada. Dalam waktu singkat, 2 tersangka pembunuhan akhirnya dibekuk. Mereka adalah sepasang kekasih. Tersangka perempuan adalah remaja 18 tahun yang merupakan mantan kekasih korban. Dirinya berperan membantu eksekutor yang merupakan kekasih barunya bernama Fahrul Ramadan, pemuda berusia 21 tahun. Kisah asmara masa lalu korban bersama salah satu tersangka yang menjadi pemicu pembunuhan terjadi. Petaka bermula dari kecemburuan si eksekutor karena korban dianggap masih mengganggu mantan kekasihnya yang kini sudah menjadi kekasih tersangka. Skenario pun dibuat. Tersangka perempuan menjebak korban untuk bertemu di dekat gerbang tol. Setelah itu, Fahrul Ramadan datang menyusul untuk menyiram sesuatu cairan ke wajah korban. Saat lengah, korban seketika dipukul dengan benda tumpul yang sudah disiapkan. Korban akhirnya tersungkur dan langsung dibuang ke semak-semak. Dan bukan cuma itu, kedua tersangka turut membawa kabur motor dan ponsel milik korban. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Nasib sejoli muda itu kini harus berakhir di balik jeruji besi. Ancaman hukumannya tak main-main, penjara seumur hidup atau pidana mati atas pembunuhan berencana yang dilakukan. Tim Liputan melaporkan.